Matahari Jakarta pagi itu bersinar terik, menembus jendela kaca besar kelas 11 IPA di SMA Elit Nusantara. AC sentral berdengung pelan, berusaha melawan panasnya kota metropolitan. Namun keringat dinginku justru bercucuran bukan karena panas, melainkan karena apa yang sedang kulihat. Di depan mataku, tepat di udara kosong di atas papan tulis, deretan teks transparan melayang-layang seperti komentar di live streaming TikTok atau YouTube. Wah, lihat tuh si Sari. Dia sengaja banget duduk di belakang biar bisa bolos pelajaran. Halah, mentang-mentang bapaknya juragan batubara di Kalimantan, nilainya merah semua juga nggak masalah. Tapi kasihan loh. Dia nggak tahu kalau sebentar lagi dia bakal jadi gelandangan karena kalah saing sama Putri. Betul, Putri itu hidden gem. Nanti pas ujian nasional, dia bakal dapat nilai tertinggi se-Indonesia. Terus nikah sama Rian. Si Sari cuma jadi butiran debu. Aku terbatuk keras, sampai tersedak liurku sendiri. Apa-apaan ini? Nilai tertinggi se-Indonesia. Nikah sama Rian. Rian si kapten basket yang sombong itu. Dan aku jadi butiran debu. Namaku Sari. Atau lebih tepatnya, aku baru saja menyadari bahwa aku merasuki tubuh Sari. Tokoh antagonis sampingan dalam sebuah novel remaja yang pernah kubaca sekilas. Di kehidupan asliku, aku hanya gadis biasa yang suka makan seblak dan scroll media sosial. Tapi sekarang, aku adalah anak orang kaya raya yang nasibnya diramalkan akan tragis oleh komentar netizen gaib ini. Aku segera melihat sekeliling. Di pojok belakang kelas, dekat tempat sampah, duduk seorang gadis bertubuh kurus. Punggungnya tegak lurus, matanya fokus menatap buku paket matematika yang sudah kusam. Rambut hitamnya diikat satu dengan karet gelang biasa, sangat kontras dengan murid-murid lain yang memakai jepit rambut Dior atau Chanel. Itu pasti Putri, sang tokoh utama. Loh, Sari ngapain ngeliatin Putri terus? Mau ngebully lagi? Komentar melayang muncul lagi. Enak saja, aku bukan orang jahat. Otakku berputar cepat. Jika komentar itu benar, bahwa Putri akan menjadi orang sukses di masa depan, maka satu-satunya cara agar aku tidak berakhir tragis adalah dengan menjadi sahabatnya. Ya, aku harus memeluk paha emas sang jenius ini. Tanpa pikir panjang, aku menyambar tas Hermesku yang super berat ini, lalu berjalan mantap menuju meja Putri. "Minggir!" kataku pada tas kosong di kursi sebelah Putri. Putri menoleh. Tatapannya dingin, waspada. Kursi ini kosong, tapi biasanya tidak ada yang mau duduk di sini, dekat tempat sampah. Aku tersenyum lebar, mencoba terlihat seramah mungkin, meski mungkin lebih terlihat seperti orang gila. Nggak apa-apa, bau sampah lebih baik daripada bau kemunafikan di depan sana. "Hai, aku Sari. Mulai sekarang kita sebangku ya." Putri tidak menjawab, hanya menggeser bukunya sedikit, memberiku ruang. Dia mungkin berpikir aku sedang merencanakan lelucon jahat. Jam istirahat tiba, belum sempat aku mengajak Putri ke kantin untuk mentraktirnya bakso Malang termahal, 3 orang gadis berjalan mendekat ke meja kami. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung tercium. Pemimpinnya adalah Bella, si ratu sekolah, selebgram dengan 500.000 pengikut, dan tentu saja penjahat utama yang sesungguhnya. "Ups, Putri," suara Bella terdengar manis tapi berbisa. "Kami mau ke kantin, tapi kasihan melihatmu selalu sendirian. Kamu nggak makan?" 2 teman Bella cekikikan di belakangnya. Putri tetap diam,
mengeluarkan sebuah kotak makan plastik yang warnanya sudah pudar. Dia membukanya perlahan. Isinya hanya nasi putih dingin, sepotong tahu goreng, dan sedikit sambal. Tidak ada daging, tidak ada sayur segar. Gila, kasihan banget Putri. Makanannya cuma segitu. Si Bella mulai deh, dasar ular kobra. Rian mana sih? Katanya pahlawan. Kok ceweknya dibully nggak muncul? Aku membaca komentar itu sambil menahan napas. Ternyata netizen +62 di kepalaku ini cukup suportif pada Putri. Ya ampun. Bella menutup hidungnya dengan gaya berlebihan. Bau apa ini? Bau tahu basi? Putri, kalau kamu nggak punya uang, bilang dong. Papaku bisa menyumbangkan sisa makanan kucingku buat kamu. Lebih bergizi daripada ini. Hahaha, Bella, kamu jahat banget. Tapi benar sih, timpal salah satu temannya. Tangan Putri yang memegang sendok gemetar. Dia menunduk dalam-dalam. Harga dirinya sedang diinjak-injak. Tapi dia tidak bisa melawan, karena dia tahu siapa Bella. Darahku mendidih. Di kehidupan lamaku, aku paling benci penindasan. Dan sekarang, aku punya uang dan kekuasaan. Kenapa harus takut? Heh, nenek lampir! Teriakku membuat seisi kelas hening. Bella menoleh, matanya melotot kaget. Sari, kamu ngomong sama aku? Aku berdiri, lalu dengan sengaja menyenggol bahu Bella hingga dia terhuyung mundur. Iya, kamulah. Siapa lagi yang mulutnya bau sampah kalau bukan kamu? Kamu bilang makanan Putri bau. Coba cium bau mulutmu sendiri, bau nyinyir. Kamu. Wajah Bella memerah padam. Kamu membela dia. Sejak kapan levelmu turun jadi temenan sama gembel? Sejak aku sadar kalau bergaul sama plastik kayak kamu itu nggak ramah lingkungan. Balasku santai. Bella yang marah besar tiba-tiba tersenyum licik. Tangannya bergerak cepat, menyenggol kotak makan Putri hingga jatuh ke lantai. Prang! Nasi dan tahu itu berserakan di lantai yang kotor. Ups, licin, kata Bella tanpa rasa bersalah. Makan tuh di lantai, sesuai tempatmu. Putri menatap makan siangnya yang hancur dengan tatapan kosong. Itu mungkin satu-satunya makanan yang dia punya hari ini. Aku melihat air mata menggenang di sudut matanya. Itu sudah keterlaluan. Aku melihat sekeliling, mencari sesuatu untuk membalas dendam. Mataku tertuju pada sudut kelas, di mana anak-anak cowok tadi pagi baru saja menangkap seekor katak pohon yang masuk lewat jendela dan menaruhnya di toples plastik untuk mainan. Aku menyambar toples itu, membuka tutupnya, dan dengan gerakan cepat, hap! Aku menangkap katak itu dengan tisu. Aku masih agak jijik memegangnya langsung. Bella! Panggilku. Saat Bella menoleh, aku melemparkan katak hijau yang besar dan berlendir itu tepat ke arahnya. Ah! Katak itu mendarat sempurna di rambut Bella yang sudah di-blow mahal di salon. Lalu melompat turun, masuk ke dalam kerah seragamnya. Jeritan Bella mungkin bisa memecahkan kaca jendela. Dia melompat-lompat panik, menampar-nampar tubuhnya sendiri seperti orang kerasukan. Teman-temannya ikut berteriak histeris, tidak berani membantu. Ambilin, jijik, ah! Bella menangis meraung-raung, jatuh terduduk di lantai, kakinya menendang-nendang udara. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak merekam kejadian itu. Rasain tuh karma instan. Sari MVP, gila, keren banget. Sultan mah bebas, lempar katak aja gaya banget. Aku tertawa puas.
lalu berjongkok di depan Putri. Jangan nangis, nasi yang jatuh nggak bisa dimakan, tapi harga dirimu jangan sampai jatuh kayak nasi itu. Aku menarik tangan Putri untuk berdiri. Ayo, tahu dan tempe itu nggak cukup buat otak jeniusmu. Aku traktir nasi Padang. Pakai rendang, tunjang, ayam pop, terserah kamu. Putri menatapku, masih dengan tatapan bingung dan tak percaya. Kenapa kamu menolongku? Karena aku nggak suka lihat orang sombong, kataku sambil melirik Bella yang masih histeris dibantu teman-temannya. Dan juga anggap saja investasi. Nanti kalau kamu jadi orang sukses, jangan lupa sama aku ya. Aku menyeret Putri keluar kelas, meninggalkan kekacauan itu. Sesampainya di kantin, aku memesan 2 piring nasi Padang dengan lauk paling lengkap. Putri makan dengan lahap meski masih malu-malu. Melihatnya makan, aku teringat komentar netizen tadi. Gadis ini akan menanggung beban berat di masa depan. Tapi hari ini, setidaknya dia bisa kenyang. Terima kasih, Sari, ucap Putri pelan setelah menghabiskan suapan terakhirnya. Aku akan ganti uangmu nanti kalau aku sudah punya. Gak usah dipikirin, aku mengibaskan tangan. Tapi kalau kamu maksa mau ganti, ada caranya kok. Apa? Jadi guru les privatku, kataku mantap. Kamu tahu kan, otakku ini isinya cuma skincare dan outfit. Kalau nilai fisikaku merah lagi, Papa bakal potong uang jajan dan menyita kartu kreditku. Aku butuh bantuanmu. Mata Putri berbinar. Ini adalah tawaran kerja, bukan sedekah. Dia pasti lebih nyaman dengan ini. Boleh? Aku akan ajari kamu sampai paham. Saat kami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba suasana kantin menjadi riuh. Di pintu masuk, segerombolan anak basket berjalan masuk. Yang paling depan adalah cowok jangkung dengan rambut sedikit berantakan, tapi stylish. Rian. Rian berjalan melewati meja kami. Matanya sekilas melirik ke arah Putri. Mungkin karena Putri adalah satu-satunya murid yang memakai seragam yang sudah agak kusam warnanya di antara lautan seragam putih bersih. Rian berhenti sejenak. Hei, panggilnya. Jantungku berdegup. Apakah ini adegan romantis di mana Rian akan membela Putri? Rian menatapku tajam. Sari, lo tadi ngelempar katak ke Bella? Aku mengangkat bahu sambil menyeruput es teh manis. Iya, kenapa? Lo mau belain dia? Rian mendengus, lalu sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyum miring. Enggak, kataknya kasihan. Lain kali jangan disiksa. Lalu dia pergi begitu saja, diikuti sorakan teman-temannya. Aku melongo. Cie, Rian mulai tertarik nih ye. Tuh kan, Rian itu sebenarnya gak suka sama Bella. Dia cuma nunggu momen yang pas. Sari, awas, jangan jatuh cinta sama Rian. Nanti sakit hati. Aku memutar bola mata, membaca komentar-komentar itu. Jatuh cinta sama Rian? Big no. Cowok yang cuma peduli sama nasib katak daripada perasaan cewek yang dibully itu bukan tipeku. Dia aneh, gumam Putri pelan. Banget, setujuku. Udah, jangan pedulikan dia. Fokus kita sekarang adalah gimana caranya bikin nilai matematikaku naik dari 20 jadi ya minimal 70 lah. Hari-hari berikutnya, persahabatan aneh kami pun dimulai. Setiap pulang sekolah, aku akan ikut Putri ke rumahnya. Sebuah kontrakan petak sempit di gang sempit Jakarta yang padat penduduk. Awalnya sopir pribadiku, Pak Ujang, syok berat harus memarkir mobil Alphard di depan gang yang lebarnya pas-pasan.
"Non Sari, beneran mau masuk situ? Nanti sepatu Non kotor," kata Pak Ujang khawatir. "Pak, sepatu bisa dicuci. Otak saya yang perlu dicuci, biar pinteran dikit," jawabku asal. Di rumah Putri, aku bertemu ibunya. Wanita parubaya yang sakit-sakitan namun memiliki senyum yang sangat hangat. Beliau sedang membungkus nasi uduk untuk dijual besok pagi. "Ini temannya Putri, cantik sekali, seperti artis sinetron," puji Ibu Putri. Aku tersipu. "Ah, Ibu bisa aja. Saya Sari, Bu, teman sebangku Putri yang paling cantik. Nomor 2 setelah Putri." Kami belajar di meja kecil yang kakinya sudah diganjal kertas koran. Putri ternyata guru yang galak. "Rumus ini salah, Sari. Kamu mindahin X ke ruas kanan, tandanya harus berubah jadi minus. Ini pelajaran SMP, masa lupa?" Omel Putri sambil menunjuk bukuku dengan pensil. "Ya maaf Bu Guru, dulu waktu SMP aku sibuk mikirin mau beli tas warna apa," keluhku. Namun berkat kegalakan Putri, aku mulai mengerti. Dan sebagai gantinya, aku sering membawa oleh-oleh untuk ibunya Putri. Bukan barang mewah yang menyinggung perasaan, tapi hal-hal berguna seperti buah-buahan, vitamin, atau sekedar martabak manis spesial keju untuk dimakan bersama. Keakraban kami ternyata membuat seseorang panas. Seminggu kemudian, saat jam olahraga, aku dan Putri kembali ke kelas untuk mengambil botol minum. Tiba-tiba, kami melihat Bella dan Rina, antek-anteknya, sedang mengobrak-abrik tas Putri. "Lagi ngapain lo?" tegurku dingin. Bella terlonjak kaget. Di tangannya ada sebuah jam tangan bertahta berlian. Jam tangan milikku yang sengaja kulepas saat olahraga tadi. Dia sedang berusaha memasukkannya ke dalam tas Putri. "Oh, ini," Bella gagap. Aku lihat jam kamu ada di tas Putri. Aku mau ngambilin buat kamu." "Hah? Plot twist macam apa itu?" Aku tertawa sinis. "Lo mau ngefitnah Putri nyuri jam gue?" Putri maju selangkah. Wajahnya pucat tapi matanya nyalang. "Aku tidak pernah menyentuh barang Sari." "Alah, ngaku aja." Bella mulai berteriak, memancing perhatian anak-anak lain yang mulai masuk kelas. "Semua orang tahu kamu miskin. Ibumu butuh obat kan? Makanya kamu nyuri jam Sari yang harganya ratusan juta ini." Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan curiga diarahkan ke Putri. "Gila, fitnah kejam banget. Sari, lakuin sesuatu, jangan diam aja. Keluarkan aura crazy rich-mu." Aku mengambil jam tangan itu dari tangan Bella, lalu memakainya kembali dengan santai. Bella," desisku sambil menggelengkan kepala. "Lo kalau mau bikin skenario sinetron, riset dulu dong. Jam ini ada GPS trackernya. Dan gue juga pasang CCTV mini di tas gue karena gue tahu ada banyak tikus di sekolah ini." Wajah Bella pucat pasi. CCTV? Aku mengeluarkan ponselku. "Mau kita cek rekamannya sekarang? Atau kita panggil Pak Kepala Sekolah? Kebetulan papa gue baru aja nyumbang gedung perpustakaan baru. Pasti Pak Kepsek mau dengerin gue." Bella gemetar. Dia tahu dia kalah telak. Tanpa berkata apa-apa, dia menyenggol bahu Putri dan lari keluar kelas sambil menangis. Lagi. Anak-anak sekelas menatapku dengan kagum dan takut. Aku merangkul bahu Putri. "Dengar ya guys, Putri ini guru privat gue. Gajinya dari gue lebih gede daripada uang jajan kalian sebulan. Jadi dia nggak butuh nyuri jam tangan gue. Paham?" Semua mengangguk cepat. Putri menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kali ini bukan karena sedih, tapi haru. "Sari, kamu bohong soal CCTV itu kan?" Bisiknya pelan. Aku mengedipkan sebelah mata. "Shh, itu rahasia perusahaan. Yang penting mereka percaya." Dan di atas kepala Putri,
Aku melihat tulisan komentar baru yang bersinar terang. Wah, takdir mulai berubah. Persahabatan Sari dan Putri akan menjadi legenda. Aku tersenyum puas. Menjadi antagonis yang bertobat ternyata jauh lebih seru daripada menjadi protagonis yang cengeng. Tapi ini baru permulaan. Ujian nasional masih jauh, dan aku yakin Bella belum menyerah sepenuhnya. Rumahku terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat gerbang otomatis setinggi 3 meter terbuka, mata Putri membelalak lebar. Dia menatap pilar-pilar marmer dan kolam renang yang luasnya mungkin seukuran lapangan kelurahan di dekat rumahnya. Sari, ini rumah atau hotel bintang 5? Tanya Putri polos. Anggap aja kos-kosan elit. Jawabku santai sambil menyeretnya masuk ke kamar pribadiku yang dipenuhi koleksi tas branded dan action figur anime edisi terbatas. Sesi belajar kami dimulai. Putri ternyata guru yang sadis. Dia tidak membiarkanku menyentuh HP sebelum aku bisa menyelesaikan 20 soal turunan fungsi aljabar. Aduh Put, otakku panas, butuh healing. Rengekku, kepalaku terkulai di meja belajar. Kerjakan 5 soal lagi, baru boleh minum boba. Kata Putri tegas, tidak tergoyahkan oleh sogokan harta. Namun, kedekatan kami di sekolah mulai menarik perhatian yang tidak diinginkan. Rian, si pangeran sekolah, mulai sering kebetulan lewat di depan meja kami. Putri, panggil Rian suatu hari, membawa buku catatan fisika. Gue nggak ngerti soal nomor 4, bisa ajarin nggak? Seketika, tatapan tajam dari para fans Rian di kelas menusuk punggung Putri. Cieh, Rian modus banget. Awas Put, itu taktik buaya darat. Sari, lindungi aset bangsa kita Putri. Aku segera menggeser tubuhku, menghalangi pandangan Rian ke Putri. Eits, enak aja. Putri itu guru eksklusif gue. Kalau mau diajarin, bayar dulu. Tarif per jamnya seharga 1 unit motor NMAX. Rian mendengus kesal, tapi telinganya terlihat memerah. Pelit lo Sar. Dia pun pergi. Putri hanya geleng-geleng kepala, tidak peka kalau cowok paling populer di sekolah sedang naksir dia. Masalah sebenarnya datang seminggu sebelum ujian akhir semester. Bendahara kelas, seorang gadis bernama Sisi yang merupakan teman dekat Bella, tiba-tiba menangis histeris. Uang kas hilang, teriak Sisi. 2 juta rupiah, padahal tadi aku taruh di laci meja. Suasana kelas menjadi tegang. Tiba-tiba Bella berdiri. Tadi pas istirahat, semua orang ke kantin. Cuma Putri yang ada di kelas sendirian kan? Semua mata tertuju pada Putri. Wajah Putri memucat. Aku memang di kelas, tapi aku tidur. Aku tidak mengambil apa-apa. Halah, maling mana ada yang ngaku, seru Bella. Geledah aja tasnya. Tanpa persetujuan, Sisi dan Bella menumpahkan isi tas Putri ke meja. Buku-buku tua berjatuhan dan sebuah amplop coklat meluncur keluar. Nah, ini apa? Bella mengangkat amplop itu dengan senyum kemenangan. Isinya uang pecahan 50 ribuan. Itu uang ibuku, seru Putri. Matanya mulai berair. Itu uang hasil jualan nasi uduk seminggu ini buat bayar kontrakan. Bohong, bilang aja lo butuh duit buat gaya-gayaan, biar bisa gaul sama Sari kan? Tuduh Bella kejam. Putri gemetar hebat. Dia tidak pandai membela diri. Aku melihat komentar netizen di udara berubah menjadi merah. Tanda bahaya. Gawat, mental Putri bisa hancur kalau begini. Itu jelas jebakan. Tadi aku lihat Bella yang masukin amplop itu. Sari, do something. Aku menggebrak meja dengan keras. Prak.
Keheningan melanda. Aku berdiri, berjalan santai ke depan kelas, lalu mengambil amplop itu dari tangan Bella. 2 juta? Tanyaku remeh. Aku merogoh saku roku, mengeluarkan dompet, dan melempar segepok uang berwarna merah 100 ribuan ke wajah Bella. Uang itu berhamburan di udara seperti hujan duit. Itu 5 juta. Ambil buat ganti uang kas yang hilang. Sisanya buat lo beli skincare biar hati lo nggak busuk-busuk amat, kataku dingin. Sari, kamu nggak bisa nyogok kebenaran, bantah Bella, meski matanya melirik uang yang berserakan. Kebenaran? Aku tertawa sinis. Oke, mari bicara kebenaran. Aku mengeluarkan sebuah pulpen mewah dari saku seragamku. Kalian tahu ini pulpen apa? Ini recording pen. Gue lagi nyoba rekam materi sejarah tadi karena gue males nyatet dan lupa matiin pas istirahat. Wajah Bella dan Sisi langsung pucat pasi, seputih kertas HVS. Aku menekan tombol play. Terdengar suara kresek-kresek, lalu suara bisik-bisik yang sangat jelas. Si, masukin amplop ini ke tas Putri cepetan, mumpung dia tidur. Itu suara Bella. Oke Bel, biar dia dikeluarin dari sekolah. Itu suara Sisi. Rekaman berakhir. Satu kelas menahan napas. Rian yang sedari tadi diam di pojok, berdiri dengan wajah marah. Bella, Sisi, ikut gue ke ruang BK sekarang. Bella menangis mencoba memohon, tapi tatapan dingin seluruh kelas membuatnya tak berkutik. Putri menatapku dengan air mata mengalir, tapi kali ini air mata lega. Makasih Sari, tapi kamu beneran rekam pelajaran sejarah? Bisik Putri. Aku menyengir. Enggak lah, gue tadi cuma asal bluffing. Itu rekaman gue suruh asisten gue edit barusan pas gue ke toilet. Tapi karena reaksi mereka ketakutan, berarti benar kan mereka pelakunya? Putri tertawa kecil di tengah tangisnya. Kamu licik banget. Bukan licik sayang, itu namanya strategi bisnis. Waktu berlalu cepat. Kami sudah berada di penghujung masa SMA. Ujian tulis berbasis komputer UTBK untuk masuk universitas sudah di depan mata. Bella setelah skandal itu dikucilkan satu sekolah. Namun dia tidak jera. Desas-desus mengatakan dia membayar joki mahal untuk mengerjakan ujiannya agar bisa masuk fakultas kedokteran. Hari pengumuman pun tiba. Kami semua berkumpul di sekolah. Aku membuka laptop dengan tangan gemetar. Put, lo dulu deh yang buka. Putri mengangguk mengetik nomor ujiannya. Layar loading berputar dan muncullah warna hijau. Selamat, Anda diterima di Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, ITB. Ah! Aku berteriak lebih kencang dari Putri. Kami berpelukan erat. Tidak hanya itu, Putri juga mendapat beasiswa penuh dari pemerintah untuk lanjut S2 di Amerika nanti. Giliranmu, Sar, kata Putri. Aku menelan ludah. Aku sudah belajar mati-matian. Aku bahkan rela tidak shopping selama 3 bulan. Klik. Warna hijau muncul. Selamat. Anda diterima di Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, UI. Papa, Sari masuk UI, Pa. Minta hadiah mobil baru. Teriakku langsung menelpon papaku. Di sisi lain, terdengar keributan di ruang kepala sekolah. Bella diseret keluar oleh pengawas ujian pusat. Ternyata, joki yang dia bayar tertangkap basah dan bernyanyi tentang siapa saja kliennya. Nama Bella terpampang di berita nasional sebagai peserta curang. Dia didiskualifikasi dan di blacklist dari semua universitas negeri selama 2 tahun. Karma is real, bestie, tulis netizen di udara. Tulisan itu perlahan memudar, seiring dengan berakhirnya peran antagonisku. 10 tahun kemudian.
Sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Sudirman Central Business District, berdiri megah. Di ballroom Hotel Bintang 5, sedang diadakan peluncuran IPO, Initial Public Offering, sebuah perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Silakan sambut CEO dari Nusantara Tech, Ibu Putri Anggraini. Putri berjalan naik ke panggung. Dia bukan lagi gadis kurus dengan seragam kusam. Dia mengenakan blazer putih elegan, rambutnya ditata rapi, memancarkan aura wibawa dan kecerdasan. Dia adalah miliarder muda yang disegani. Di barisan depan tamu VVIP, aku duduk sambil memegang gelas champagne, tersenyum bangga. Aku sekarang adalah salah satu investor utama di perusahaannya, sekaligus socialite paling berpengaruh di Jakarta. Hebat ya dia. Suara bariton terdengar di sebelahku. Aku menoleh. Rian, yang kini sudah jadi arsitek terkenal dan makin ganteng, menatap Putri dengan tatapan memuja yang sama seperti 10 tahun lalu. Lo masih belum nyerah juga, Yan, ledekku. Udah 10 tahun loh. Dia itu nikah sama pekerjaan. Rian tertawa kecil. Namanya juga usaha, Sar. By the way, makasih ya dulu udah nyambungin gue sama dia pas kuliah. Bayarannya mahal loh. Saham Nusantara Tech gue naik 200% berkat kerja keras calon istri lo itu. Candaku. Putri turun dari panggung dan langsung berjalan ke arah kami. Dia memelukku erat. Hai Bu Investor, sapa Putri. Masih suka lihat komentar netizen gaib? Aku tertawa. Komentar-komentar itu sudah lama hilang. Enggak, netizen sekarang adanya di kolom komentar Instagram lo, minta bagi-bagi duit. Kami bertiga tertawa. Dari musuh dalam novel, menjadi sahabat sehidup semati di dunia nyata. Aku, Sari, si mantan penjahat, berhasil menulis ulang takdirku sendiri. Dan ternyata, happy ending versi kami jauh lebih indah daripada dongeng manapun. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!